Dihina jelek di restoran mewah dan ditinggal bayar 3 juta. Suaminya tertawa puas, tak sadar istrinya yang kampungan, ini adalah pewaris yang tahu semua rencana busuknya. Yuk komentar dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya biar kita bisa bongkar misterinya bareng-bareng. Malam itu, udara Palembang terasa pengap dan berat, seolah menahan napas sebelum badai. Ayunda, atau Yunda, panggilan sayangnya, berdiri di depan cermin retak di kamar kontrakan mereka yang sempit. Ia memandangi pantulan dirinya, blus batik lawas yang warnanya sudah sedikit pudar, dipadu rok panjang polos berwarna hitam. Sederhana, bersih, tapi jelas bukan pakaian untuk pesta. Yun, cepat sedikit. Kamu dandan atau bertapa, sih? Suara Haris, suaminya, menggelegar dari ruang depan. Yunda menghela napas. Iya, Mas. Sudah selesai. Haris telah mengumumkan makan malam ini secara mendadak 3 hari lalu. Kita harus merayakan, Yun, katanya dengan semangat yang dibuat-buat. Proyek besarku akhirnya tembus. Puluhan miliar. Aku akan traktir kamu di tempat paling mahal di Palembang. Yunda tahu Haris bohong. Ia tahu segalanya. Tapi ia tetap mengikuti permainan ini. Sudah hampir setahun ia hidup dalam kepura-puraan ini, menjadi istri sederhana yang penurut, sementara dalam hati ia mengumpulkan kepingan teka-teki pengkhianatan suaminya. Haris menunggunya di depan pintu, mengetuk-ngetukkan jari pada jam tangan barunya, jam tangan yang Yunda tahu palsu, tapi sengaja dibeli Haris agar terlihat mentereng. Haris sendiri malam ini tampil necis. Kemeja branded yang baru dibelinya kemarin, disetrika licin, dan aroma parfum yang terlalu menyengat. Gini doang. Haris memindai Yunda dari atas ke bawah. Ada kerutan jijik yang tidak ditutup-tutupi di keningnya. Kita ini mau ke restoran senja musi, Yun. Bukan ke pasar kaget. Hanya ini baju terbaik yang aku punya, Mas, jawab Yunda pelan, suara yang sudah terlatih untuk terdengar pasrah. Haris mendengus. Ya sudahlah. Nanti duduknya jangan banyak tingkah. Malu-maluin aku saja. Perjalanan menuju restoran terasa menyesakkan. Bukan hanya karena macet di atas jembatan Ampera yang ikonik, tapi karena keheningan di dalam mobil. Haris menyetel musik keras-keras, seolah ingin menutupi kekosongan di antara mereka. Restoran Senja Musi berada di puncak sebuah gedung pencakar langit baru. Mereka naik menggunakan lift kaca yang langsung menyuguhkan pemandangan Sungai Musi yang membelah kota, dengan jembatan Ampera yang bermandikan cahaya lampu warna-warni. Indah, tapi terasa dingin bagi Yunda. Begitu pintu lift terbuka, udara dingin ber-AC langsung menerpa. Suara denting piano lembut dan tawarnya orang-orang kaya Palembang menyambut mereka. Seorang maitre d', berjas rapi menyambut mereka. Reservasi atas nama Bapak Haris, kata Haris dengan dagu terangkat, mencoba terdengar penting. Mata sang maitre d' sempat tertuju pada Yunda sepersekian detik. Pandangannya menilai, dari sandal sederhana Yunda hingga blus lawasnya, sebelum akhirnya tersenyum profesional yang kaku. Mari, Pak, Bu. Meja Anda sudah siap. Mereka diantar ke salah satu meja terbaik di area outdoor, tepat di tepi pagar kaca, memberikan pemandangan jembatan Ampera tanpa halangan. Angin malam berembus pelan, tapi Yunda tetap merasa gerah. Dia merasa salah tempat. Semua wanita di sekelilingnya mengenakan gaun malam, perhiasan berkilauan, dan riasan wajah sempurna. Sementara dia, Ayunda, hanyalah bayangan kusam di tengah kemeriahan. Lihat, Yun, Haris merentangkan tangannya, ini pemandangan orang sukses. Sebentar lagi, kita nggak akan tinggal di kontrakan pengap itu. Aku akan beli penthouse di gedung ini. Yunda hanya tersenyum tipis. Ia tahu, kita, yang dimaksud Haris, jelas bukan dirinya. Belum lama mereka duduk, Yunda memperhatikan Haris terus-menerus celingukan ke arah pintu masuk. Dia tidak fokus pada Yunda, tidak juga pada pemandangan. Dia jelas sedang menunggu seseorang. Kegelisahannya terlihat jelas. Mas Haris nunggu seseorang? Tanya Yunda, sekadar menguji. Hah? Enggak. Sok tahu kamu, elak Haris cepat, sedikit gugup. Tepat saat itu, seorang wanita muncul di pintu masuk.
Kontras yang sempurna dengan Yunda. Wanita itu mengenakan dress ketat berwarna merah cabai, memamerkan lekuk tubuhnya. Rambutnya disanggul modern, dan langkahnya mantap di atas high heels setinggi 12 cm. Parfumnya yang mahal, Yunda mengenali aromanya, Chanel nomor 5, tercium bahkan sebelum dia sampai di meja. Itu Larissa, manajer pemasaran di Sriwijaya Maritim, perusahaan tempat Haris bekerja. Dan, Yunda tahu betul, wanita itu adalah rekan konspirasi sekaligus selingkuhan suaminya. Oh, Haris. Sorry banget telat. Tadi macet parah di Demang. Seru Larissa dengan suara yang dibuat manja. Acting, kebetulan, yang sangat buruk. Wajah Haris langsung cerah, secerah lampu ampera. Dia buru-buru berdiri dan menarik kursi untuk Larissa, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan untuk Yunda. Nggak apa-apa, Larissa. Pas banget. Aku baru aja pesan minum, kata Haris. Matanya tak lepas dari Larissa. Lalu, seolah baru teringat, dia menoleh ke Yunda yang duduk diam. Oh, iya. Kenalin ini Yunda, istriku. Cara Haris mengucapkan kata, istriku, terdengar seperti sebuah formalitas yang memalukan. Ada nada merendahkan yang begitu kentara. Larissa menatap Yunda, senyumnya meremehkan. Oh, ini istrimu, Riz? Hai, sapanya singkat, sebelum langsung mengalihkan perhatiannya kembali ke Haris. Jadi, gimana? Restorannya oke, kan? Aku yang pilih, loh. Sempurna. Kamu memang seleranya paling top, puji Haris. Sejak detik itu, Yunda menjadi tak kasat mata. Dia menjadi perabot, bayangan, atau mungkin patung pajangan di sudut restoran. Haris dan Larissa tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Mereka tertawa bersama, membahas rekan-rekan kantor yang mereka anggap bodoh. Tangan Haris, tak sengaja, menyentuh punggung tangan Larissa di atas meja. Larissa membalasnya dengan membenarkan dasi Haris. Semua dilakukan di depan mata Yunda. Yunda hanya diam. Dia meminum air putihnya pelan-pelan. Dalam hatinya, dia tidak merasakan cemburu. Api itu sudah lama padam. Yang dia rasakan adalah kemuakan. Dia mengamati mereka berdua. Mengamati bagaimana Haris berusaha keras membuat Larissa terkesan, bagaimana Larissa menikmati pemujaan itu. Mereka bahkan tidak berusaha menutupinya lagi, batin Yunda. Mereka pikir aku terlalu bodoh untuk mengerti. Saat pelayan datang membawa buku menu, Haris langsung mengambilnya dengan gaya seorang raja. Kita pesan yang paling spesial malam ini, katanya pada Larissa, mengabaikan Yunda sepenuhnya. Aku yang traktir. Rayain proyek kita. Oh ya? Proyek yang itu? Tanya Larissa, matanya berbinar licik. Tentu saja. Full cair. Mereka mulai memesan. Wagyu A5 untuk Haris. Lobster Thermidor untuk Larissa. 1 botol wine impor yang harganya saja sudah lebih dari gaji UMR Palembang. Lalu Haris menoleh ke Yunda, yang masih memegang buku menu tanpa membukanya. Kamu mau apa, Yun? Mau pesan pempek kapal selam? Di sini nggak ada, ya? Haris tertawa keras, diikuti tawa cekikikan Larissa. Hinaan itu tajam, tapi Yunda sudah kebal. Samakan saja minumnya dengan saya, Mas. Air putih, jawab Yunda datar. Haris memutar bola matanya. Ya ampun, kampungan banget. Udahlah, pesenin dia chicken cordon bleu aja. Kasihan, nanti dia nggak ngerti cara makannya kalau pesan yang aneh-aneh. Larissa menimpali, iya, Riz. Nanti kita yang repot ngajarin cara pakai pisau garpu, katanya sambil menutup mulut, berpura-pura menahan tawa. Pelayan yang mencatat pesanan itu tampak sedikit tidak nyaman, tapi Haris dan Larissa tidak peduli. Selama 1 jam berikutnya, Yunda harus menahan siksaan mental. Makanan datang, dan Haris serta Larissa makan dengan lahap sambil terus mengobrol melewati kepala Yunda. Mereka membicarakan Yunda seolah-olah dia tidak ada di sana. Riz, kamu betah ya serumah sama yang model begini? Bisik Larissa, tapi cukup keras untuk didengar Yunda. Sabar, sayang. Sebentar lagi, balas Haris, juga berbisik. Setelah bonus proyek ini cair,
kita langsung urus semuanya. Kita liburan ke Swiss, seperti rencana kita. Swiss. Proyek fiktif A04. Uang pemasaran yang digelapkan, Yunda mencatat semua itu dalam hati. Dia sudah membaca laporan lengkap dari tim auditor bayangan yang dia sewa. Ini bukan makan malam perayaan. Ini adalah pesta perpisahan Haris dengannya, yang dilakukan dengan cara paling hina. Puncaknya adalah ketika Haris menatap Yunda lekat-lekat, setelah menenggak gelas wine ketiganya. Wajahnya memerah, matanya menyipit penuh kebencian. Kamu tuh, Yun, coba dandan sedikit. Beli skincare atau apa? Katanya tajam. Lihat Larissa, dong. Elegan, cantik, wangi. Pantes jadi pendamping direktur. Lah kamu, kusam banget. Coba lihat baju kamu itu. Kamu tuh malu-maluin aku tahu, enggak? Yunda tidak menjawab. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke jembatan Ampera. Lampu-lampunya berkelip, tak peduli pada drama kecil yang menyakitkan di atas gedung ini. Sabar, Yunda. Sabar. Sebentar lagi, batinnya, menguatkan diri. Makanan penutup sudah tandas. Botol wine tinggal menyisakan ampas. Haris dan Larissa tampak sangat puas. Bersandar di kursi mereka dengan perut kenyang dan senyum kemenangan. Yunda, sebaliknya, nyaris tidak menyentuh cordon bleunya. Haris memberi isyarat kepada pelayan untuk meminta tagihan. Seorang pelayan senior datang dengan map kulit hitam kecil, meletakkannya dengan hormat di samping Haris. Haris membukanya dengan satu tangan, penuh gaya. Matanya melirik angka di dalamnya. Yunda, dari sudut matanya, bisa melihat totalnya, Rp3.200.000. Senyum licik langsung terbit di wajah Haris. Ini dia. Momen yang telah dia rencanakan. Tiba-tiba, Haris menepuk-nepuk saku celana dan jasnya dengan panik yang dibuat-buat. Lo? Aduh. Larissa, yang jelas sudah tahu skenarionya, bertanya, kenapa, Riz? Dompetku. Dompetku kayaknya tertinggal di mobil. Seru Haris, cukup keras hingga meja sebelah menoleh. Yang bener, Riz? Iya. Aduh, gimana ini? Haris menoleh ke Yunda. Wajah paniknya seketika berubah menjadi seringai tipis. Dia menepuk bahu Yunda dengan keras. Sayang, panggilnya dengan nada manis yang palsu. Tolong kamu bayar dulu, ya? Dompet Mas tertinggal di mobil. Kayaknya ketinggalan di laci dashboard. Yunda menatapnya. Bohong, batinnya. Yunda melihat dengan jelas tonjolan dompet kulit tebal di saku belakang celana Haris saat dia berdiri tadi. Tapi, Mas. Yunda mencoba memainkan perannya. Udah, bayar aja dulu. Pakai uang kamu. Nanti Mas ganti di rumah. Potong Haris cepat, nadanya kini memerintah. Aku buru-buru banget. Nih, ada telepon darurat dari Site. Dia mengangkat ponselnya yang layarnya mati. Oh, gawat. Larissa ikut berdiri, seolah-olah dia juga bagian dari keadaan darurat itu. Aku juga harus balik. Riz, ada file yang harus kukirim malam ini. Aku bareng kamu aja, ya? Ide bagus. Ayo. Haris buru-buru berjalan, menarik tangan Larissa. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang lagi. Dia tidak peduli bagaimana Yunda akan membayar tagihan sebesar itu. Dia tahu Yunda tidak punya uang. Dia sengaja melakukan ini untuk mempermalukannya habis-habisan. Yunda ditinggalkan sendirian di meja. Dengan tagihan Rp3.200.000. Haris dan Larissa berjalan cepat menuju lift kaca. Mereka tidak lari, tapi berjalan dengan langkah kemenangan. Tepat sebelum pintu lift tertutup, Yunda bisa mendengar suara tawa Haris. Tawa yang keras, meledak, dan penuh kepuasan. Diikuti cekikikan Larissa. Tawa itu menggema di restoran mewah yang hening itu. Tawa yang menertawakan kebodohannya. Mampus dia. Biar dia jadi jaminan di sana. Yunda bisa membayangkan apa yang mereka katakan di dalam lift. Mereka pasti berpikir Yunda akan menangis, panik, menelepon Haris sambil memohon-mohon, atau akhirnya ditahan oleh keamanan restoran karena tidak bisa membayar. Meja itu terasa sangat sunyi.
Pelayan yang tadi melayani mereka kini berdiri tak jauh dari meja Yunda. Wajahnya kaku, matanya penuh curiga. Dia jelas mendengar perintah Haris tadi dan melihat Yunda ditinggalkan. "Maaf, Bu. Tagihannya?" kata pelayan itu, mendekat dengan ragu. Yunda menarik napas panjang. Udara malam Palembang terasa segar di paru-parunya. Dia menatap tagihan di atas meja itu. 3.200.000 rupiah. Uang yang dianggap Haris tidak akan pernah dimiliki oleh istrinya yang kusam dan kampungan. Uang yang dia anggap sebagai harga untuk sebuah penghinaan terakhir. 3.200.000, batin Yunda. Harga yang murah untuk sebuah kebebasan. Dia tidak panik. Dia tidak menangis. Dia tidak mengeluarkan dompet butut seperti yang mungkin dibayangkan Haris. Dengan tenang, Yunda mengeluarkan ponsel lamanya, ponsel yang sengaja ia pakai untuk menyempurnakan penyamarannya sebagai istri sederhana. "Bisa pakai kris?" tanya Yunda datar. Pelayan itu tampak kaget. Dia kaget bukan karena metode pembayarannya, tapi karena ketenangan Yunda. Dia mengira akan ada drama. "Bisa, Bu." "Tentu." Pelayan itu buru-buru membawa standar kris ke meja. Yunda membuka aplikasi e-wallet sederhana di ponselnya. Saldonya lebih dari cukup untuk membeli seluruh isi restoran ini. Dia memindai kode itu. Scan. Masukkan PIN. Pay. Transaksi berhasil. Dia bahkan menambahkan tips sebesar 500.000 rupiah. "Untuk pelayanan Anda yang sabar," katanya pada pelayan yang ternganga itu. Yunda berdiri. Dia merapikan blusnya yang sederhana, mengibaskan roknya. Untuk pertama kalinya malam itu, dia merasa punggungnya tegak. Dia berjalan keluar dari restoran mewah itu. Para tamu lain memandangnya, mungkin heran melihat wanita berpakaian sederhana itu membayar tagihan semahal itu sendirian. Yunda tidak peduli. Dia masuk ke dalam lift kaca yang sama dengan yang dinaiki Haris dan Larissa. Sendirian. Sambil lift turun, membelah pemandangan malam Palembang, Yunda membuka daftar kontaknya. Dia menemukan satu nama yang tersimpan sebagai pengacara B. Yunda mengetik satu pesan singkat. Hanya satu kata. "Mulai." Ting. Pintu lift terbuka di lobi utama yang sepi. Udara hangat Palembang menyambutnya. Yunda melangkah keluar dari gedung. Dia tidak lagi merasa ketinggalan atau malu. Dia merasa kuat. Permainan Haris dan Larissa sudah selesai. Permainan Ayunda baru saja dimulai. Lobi utama restoran Senja Musi terasa dingin dan sepi. Yunda melangkah keluar dari pintu kaca otomatis. Udara malam Palembang yang lembab langsung menerpanya, kontras dengan dinginnya AC di dalam. Dia berhenti sejenak di trotoar, membiarkan kebisingan kota, suara klakson, deru mesin perahu di Sungai Musi, menjadi latar suaranya. Dia tidak mencari taksi. Dia tidak berjalan ke arah parkiran. Sebuah sedan hitam premium, bukan yang paling mencolok, tapi jelas mahal dan terawat, berhenti dengan mulus di depannya. Pintu belakang terbuka. Seorang pria parubaya berbatik rapi, yang sejak tadi berdiri siaga di samping mobil, membungkuk hormat. "Selamat malam, Nona Ayunda," sapanya dengan suara pelan dan penuh hormat. "Malam, Pak Rahmat," jawab Ayunda. Nada suaranya berubah. Hilang sudah intonasi pasrah dan pelan yang biasa ia gunakan sebagai Yunda. Kini suaranya jernih, tegas, dan dingin. Dia masuk ke dalam mobil. Interiornya beraroma kulit mewah dan kebersihan. Sangat jauh berbeda dari bau apek mobil sedan tua Haris. "Pesan Nona sudah saya teruskan ke tim legal dan tim auditor," lapor Pak Rahmat setelah duduk di kursi pengemudi. "Bagus. Langsung ke penthouse." "Baik, Nona." Mobil melaju, membelah jalanan Palembang, menjauhi jembatan Ampera. Pak Rahmat adalah asisten pribadi kepercayaan kakeknya, dan kini menjadi satu-satunya orang di Palembang yang tahu siapa Ayunda sebenarnya. Mereka tidak menuju ke rumah kontrakan sempit di gang padat yang selama 2 tahun ini ia sebut rumah. Mereka menuju sebuah apartemen mewah yang tersembunyi, di distrik yang lebih tenang dan elit. Setibanya di sana, Ayunda naik lift pribadi langsung ke unit penthouse. Pintu terbuka,
menampakkan ruangan luas bergaya minimalis modern. Jendela-jendelanya setinggi langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota Palembang dari sudut yang berbeda, lebih tinggi, lebih luas, dan lebih sunyi. Ayunda melepaskan sandal sederhananya di depan pintu. Dia berjalan tanpa suara di atas lantai marmer yang dingin. Dia melepas ikat rambutnya, membiarkan rambutnya yang panjang tergerai. Dia membuka kancing blus batiknya yang kusam. Di bawah blus itu, sosoknya tegap. Matanya yang tadi selalu menunduk, kini menatap tajam ke kerlip lampu kota. Ini adalah Ayunda yang asli. Bukan, Yunda, si istri bodoh yang penurut. Dia menuang segelas air putih dingin. Dia tidak butuh alkohol. Dia butuh kepalanya tetap jernih malam ini. Dia berdiri di depan jendela, memandangi kota yang sama tempat dia dihina 1 jam lalu. Tawa Haris. Dia masih bisa mendengarnya. Tawa itu tidak lagi menyakitinya. Tawa itu memicu sesuatu yang lain, perhitungan. Semuanya dimulai dari sebuah wasiat. Ayunda adalah cucu tunggal Ibrahim Reksadiningrat, pendiri Sriwijaya Maritim, salah satu pilar logistik dan perkapalan terbesar di Sumatera. Kakeknya adalah pria keras, tradisional, yang membangun kerajaannya dari nol, dari 1 perahu kayu di Sungai Musi. Ketika kakek Ibrahim meninggal 3 tahun lalu, wasiatnya mengejutkan semua orang. Dia mewariskan 60% saham mayoritas perusahaan bukan kepada anak-anaknya, yang dianggapnya manja dan tidak kompeten, tapi langsung kepada Ayunda. Namun, ada satu syarat yang berat. Kamu punya otak, enduk, kata kakeknya sebulan sebelum meninggal, suaranya parau. Tapi kamu tidak tahu rasanya lapar. Kamu tidak tahu susahnya mengikat tali kapal di dermaga saat hujan. Harta itu racun kalau dipegang orang yang salah. Syaratnya, Ayunda harus bekerja di Sriwijaya Maritim selama 3 tahun penuh. Dimulai dari level terendah, menggunakan nama samaran, tanpa ada yang tahu identitasnya. Dia harus hidup dengan gaji staf biasa. Dia harus merasakan keringat dan air mata yang membangun perusahaan itu. Jika dia berhasil, 60% saham itu menjadi miliknya di akhir tahun ketiga. Jika gagal atau menyerah, saham itu akan dilikuidasi dan disumbangkan. Maka, Ayunda Reksadiningrat mati, dan lahirlah Yunda, staf administrasi gudang yang pendiam. Di sanalah, 2,5 tahun lalu, dia bertemu Haris. Saat itu Haris berbeda. Dia adalah staf junior di divisi keuangan. Ambisius, ya, tapi terlihat tulus. Dia satu-satunya yang menyapa Yunda si anak bawang. Dia membawakannya es teh saat cuaca panas. Dia memuji kerapian laporan Yunda. Ayunda, yang kesepian dalam penyamarannya, jatuh cinta. Dia mengira telah menemukan pria yang mencintainya apa adanya. Mencintai Yunda, yang tidak punya apa-apa. Bukan Ayunda, sang pewaris. Mereka menikah 9 bulan kemudian dalam sebuah akad sederhana. Ayunda bahagia. Dia berpikir, inilah bonus terindah dari ujian kakeknya. Kesalahan fatal. Begitu Haris naik jabatan, murni karena kinerjanya sendiri, Ayunda tidak pernah campur tangan, sifat aslinya mulai keluar. Promosi pertama membuatnya sombong. Promosi kedua membuatnya angkuh. Dan ketika dia mencapai posisi direktur keuangan setahun lalu, dia menjadi monster yang tidak lagi Ayunda kenali. Kecurigaan Ayunda dimulai sekitar 10 bulan lalu. Aroma parfum wanita yang asing, yang kini ia kenali sebagai aroma Chanel nomor 5 milik Larissa, di kemeja Haris. Telepon malam hari yang rahasia. Dan yang paling mencurigakan, gaya hidupnya tiba-tiba jauh melampaui gajinya sebagai direktur. Jam tangan mewah, mobil baru, meski kredit, dan kesombongan yang tak terbatas. Saat itulah Ayunda sadar, suaminya tidak hanya berselingkuh, tapi juga mencuri. Mencuri dari perusahaan miliknya. Ayunda berjalan ke ruang kerjanya yang tersembunyi di balik rak buku. Ruangan itu dilengkapi teknologi canggih. Dia menyalakan laptopnya yang terenkripsi. Sebagai direktur keuangan, Haris mengendalikan seluruh audit internal. Melaporkan kecurigaannya ke Dewan Direksi, yang masih menganggap Ayunda entah siapa, akan sia-sia. Haris bisa dengan mudah menutupi jejaknya. Jadi,
Ayunda bergerak dalam diam. 6 bulan lalu, menggunakan dana pribadinya yang terpisah, dia menyewa Integrity Solutions, sebuah firma audit forensik independen terbaik dari Jakarta. Mereka bekerja di luar sistem, seperti hantu. Mereka melacak data, menyamar sebagai vendor, dan mengawasi setiap pergerakan Haris dan Larissa. Malam ini, tepat pukul 19.30, saat Ayunda sedang dipermalukan di restoran Senja Musi, email yang ditunggunya masuk. Subjek, lapor final, Proyek Delta. Laporan itu tebal, ratusan halaman, penuh dengan data, diagram alir, dan bukti yang tak terbantahkan. Ayunda membacanya dengan cepat, matanya memindai poin-poin kunci. Dia tidak lagi terkejut, hanya merasakan kemarahan yang dingin dan terfokus. Dia sudah tahu sebagian besar, tapi melihat semuanya tersaji rapi seperti ini, rasanya seperti vonis mati. Tim audit telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka bahkan berhasil menanam seseorang sebagai cleaning service di kantor Larissa, yang berhasil mengambil data dari laptopnya yang tidak terkunci saat jam makan siang. Semuanya ada di sana. Skema mereka sederhana, tapi kurang ajar. Pertama, Larissa, sebagai manajer pemasaran, membuat sebuah perusahaan cangkang, perusahaan fiktif di atas kertas, bernama Palembang Mitra Logistik, PML. Alamatnya palsu, terdaftar di sebuah ruko kosong di Pelaju. Direkturnya adalah nama fiktif. Kedua, Larissa merancang proposal untuk proyek-proyek pemasaran besar. Proyek A04, Ekspansi Digital Sumatera Bagian Selatan, adalah yang terbaru, proyek besar, yang dirayakan Haris malam ini. Proyek ini 90% fiktif. Anggarannya digelembungkan gila-gilaan. Ketiga, Larissa akan menunjuk PML sebagai vendor tunggal untuk proyek itu. Dia akan membuat faktur-faktur palsu, biaya influencer yang tidak pernah ada, biaya survei lapangan yang diambil dari data Google, biaya pembuatan software yang tidak pernah dibuat. Keempat, faktur palsu itu mendarat di meja Haris. Sebagai direktur keuangan, Haris memiliki wewenang untuk menyetujui pembayaran di bawah 5 miliar tanpa perlu persetujuan dewan. Dia akan menyetujui faktur-faktur itu dalam hitungan menit. Uang perusahaan Sriwijaya Maritim mengalir ke rekening PML. Dari sana, dalam waktu kurang dari 24 jam, uang itu ditransfer lagi, dipecah-pecah, dan akhirnya mendarat di 2 rekening pribadi di Singapura. Satu atas nama Haris, satu atas nama Larissa. Selama 10 bulan, mereka telah menyedot hampir 28 miliar rupiah. Laporan itu juga menyertakan transkrip percakapan WhatsApp antara Haris dan Larissa yang berhasil mereka retas. Larissa, foto selfie di meja kerja, bosan banget. Kapan kita cabut? Haris, sabar, sayang. Proyek A04 ini yang terakhir. Paling besar. Begitu cair, kita langsung pergi. Larissa, istri bodohmu gimana? Dia nggak curiga, kan? Haris, Yunda? Hahaha. Dia lagi sibuk mikirin cara ngirit uang belanja. Dia nggak akan pernah tahu. Otaknya nggak nyampe. Larissa, besok malam jadi, kan? Pesta perpisahan kecil kita? Haris, jadi, dong. Aku mau kasih dia kenang-kenangan terakhir yang nggak akan dia lupa. Kita kerjain dia habis-habisan di Senja Musi. Larissa, hahaha. Ide bagus. Membaca itu, tangan Ayunda terkepal erat. Kenang-kenangan terakhir. Jadi, penghinaan malam ini sudah mereka rencanakan. Itu bukan hanya kesombongan sesaat. Itu adalah bagian dari rencana jahat mereka. Bagian paling penting ada di lampiran terakhir laporan. Judulnya, Rekomendasi Segera, Risiko Pelarian. Tim audit tidak hanya melacak uang. Mereka juga melacak pergerakan pribadi target. Larissa, menggunakan kartu kredit atas nama perusahaan cangkang PML, telah membeli 2 tiket pesawat. Maskapai, Garuda Indonesia, penerbangan, GA876, rute, Palembang, PLM, Singapura, SIN, keberangkatan, besok. Pukul 7.30 WIB, status, kelas bisnis. Sudah check-in online. Mata Ayunda terpaku pada jam di dinding penthouse-nya.
Pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Haris dan Larissa berencana kabur besok pagi. Kurang dari 10 jam lagi. Makan malam tadi adalah perayaan kemenangan mereka. Mereka menertawakan Ayunda, meninggalkannya dengan tagihan 3,2 juta, berpikir bahwa Yunda si istri bodoh akan panik semalaman. Mereka pikir Yunda akan sibuk menangis, mengemis, atau mungkin menelepon kerabatnya di kampung untuk pinjam uang. Mereka pikir penghinaan itu akan memberi mereka waktu 12 hingga 24 jam. Waktu yang lebih dari cukup untuk kabur ke Singapura sebelum ada yang menyadari uang perusahaan raib. Mereka salah besar. Pesan satu kata Ayunda, mulai, yang dikirim dari lobi restoran, adalah pelatuknya. Pesan itu diterima Pak Rahmat, yang langsung meneruskannya ke 4 pihak secara bersamaan. Tim hukum internal, yang loyal pada kakeknya perintah untuk segera mengajukan surat perintah pembekuan aset darurat ke pengadilan, berdasarkan temuan audit. Termasuk memblokir semua kartu kredit korporat atas nama Haris dan Larissa. Tim audit, Integrity Solutions. Perintah untuk merilis laporan penuh secara digital ke email pribadi seluruh anggota Dewan Komisaris. Bankir pribadi Ayunda. Perintah untuk segera menghubungi bank-bank terkait di Singapura, menggunakan koneksi pribadi keluarga Reksa Diningrat untuk membekukan 2 rekening tujuan atas dugaan pencucian uang. Kontak di Direktorat Jenderal Imigrasi. Perintah untuk memasukkan nama Haris dan Larissa ke dalam daftar cekal, cegah dan tangkal, dengan alasan penyidikan korporasi mendesak. Saat ini, Haris dan Larissa mungkin sedang berada di dalam taksi, tertawa puas, menuju apartemen Larissa untuk merayakan kemenangan mereka. Mereka tidak tahu, dalam hitungan menit, semua kartu kredit mereka akan ditolak. ATM mereka akan memblokir penarikan. Dan yang terpenting, paspor mereka kini tak lebih dari selembar kertas tak berguna. Ayunda menutup laptopnya. Suara, klik, pelan terdengar di ruangan yang sunyi itu. Dia kembali ke jendela, menatap jembatan Ampera di kejauhan. Lampu-lampunya masih berkelip indah. 1 jam yang lalu, dia melihat jembatan itu sebagai saksi bisu penghinaannya. Sekarang, dia melihatnya sebagai saksi dimulainya sebuah pembalasan. Selamat menikmati sisa malam terakhir kalian, Haris, Larissa, bisik Ayunda pada pantulan dirinya di kaca. Karena besok pagi, neraka akan menyambut kalian. Pukul 5.45 pagi. Langit Palembang masih berwarna nila pekat, namun ufuk timur sudah mulai memerah samar. Di dalam sebuah taksi premium yang melaju kencang menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Haris dan Larissa tidak bisa berhenti tertawa. Mereka tidak tidur semalaman. Setelah meninggalkan Yunda di restoran, mereka langsung menuju apartemen mewah Larissa. Mereka merayakannya, lagi, dengan sisa champagne mahal yang mereka simpan. Kemenangan terasa begitu manis. Aku masih kebayang muka bodohnya Yunda pas kita tinggal, kata Haris, sambil menyandarkan kepalanya di bahu Larissa. Dia sudah berganti pakaian, kini mengenakan polos shirt lacos terbaru dan celana chino santai. Dia pasti nangis-nangis di toilet restoran, Riz, sahut Larissa. Dia sedang sibuk memulas lipstik merah terakhirnya menggunakan cermin kecil. Sampai sekarang dia belum telepon kamu, kan? Nggak ada, Haris mengecek ponselnya, lalu tertawa. Paling HP-nya disita sama manajer restoran buat jaminan. Hahaha, bodoh. Dia pikir aku bakal balik? Nggak akan pernah. Koper-koper baru mereka, Samsonite seri terbaru, dibeli tentu saja pakai uang perusahaan, tergeletak rapi di bagasi taksi. Di dalamnya ada pakaian baru, dokumen perjalanan, dan sedikit uang tunai. Sebagian besar kekayaan mereka, 28 miliar rupiah itu, sudah menunggu dengan aman di rekening Bank Singapura. Selamat tinggal, Palembang. Seru Larissa sambil melihat keluar jendela, ke arah kota yang mulai terbangun. Selamat tinggal, orang-orang bodoh. Hello, Swiss. Hello, apartemen di Orchard Road. Taksi berhenti di lobi keberangkatan. Seorang porter buru-buru mengambil troli untuk koper-koper mahal mereka. Haris membayar taksi dengan selembar uang ratusan ribu dan berkata, ambil saja kembaliannya. Gaya orang kaya baru yang norak. Mereka melangkah masuk ke dalam terminal. Angkuh, percaya diri,
dan memandang rendah semua orang di sekitar mereka. Penumpang lain yang berlari-lari mengejar penerbangan pagi, tampak seperti semut di mata mereka. Penerbangan Garuda Indonesia GA876 tujuan Singapura pukul 7.30. Mereka langsung menuju counter check-in kelas bisnis yang sepi. Tidak perlu antre. Selamat pagi, sapa Haris pada petugas check-in yang tersenyum ramah. Dia menyerahkan 2 paspor biru dan menunjukkan etiket di ponselnya. 2 penumpang, tujuan Singapura. Tolong tagging bagasinya priority, ya. Baik, Bapak Haris. Mohon ditunggu sebentar. Petugas wanita itu tersenyum sambil mengetikkan data di komputernya. Senyumnya ramah, tapi matanya tiba-tiba menyeratkan kebingungan. Dia mengetik lagi. Memeriksa ulang nama di paspor. Lalu mengetik lagi. Senyumnya perlahan memudar, digantikan kerutan tipis di dahi. Ada masalah? Tanya Larissa, nadanya sedikit ketus. Dia tidak suka menunggu. Petugas itu mengangkat wajahnya, senyumnya kini terlihat dipaksakan. Mohon tunggu sebentar, Bapak, Ibu. Sepertinya ada sedikit kendala di sistem kami. Haris mulai tidak sabar. Kendala apa? Penerbangan kami 1 jam lagi. Jangan lama-lama, kami harus ke lounge. Sebentar, Pak. Saya coba panggil supervisor saya. Jantung Haris mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ini aneh. Seorang pria berseragam lebih formal datang, menatap layar komputer dengan serius. Dia membaca sesuatu di layar, lalu menatap Haris dan Larissa, lalu kembali ke layar. Bapak Haris dan Ibu Larissa, tanya supervisor itu, nadanya datar. Iya, itu kami. Ada apa ini? Desak Haris. Supervisor itu menarik napas pelan. Maaf, Bapak dan Ibu. Kami tidak bisa menerbitkan boarding pass untuk Anda berdua. Dunia Haris seakan berhenti berputar sejenak. Apa? Maksud kamu apa tidak bisa? Berdasarkan sistem yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, jelas supervisor itu dengan tenang, nama Anda berdua, Bapak Haris dan Ibu Larissa, masuk ke dalam daftar cekal, cegah dan tangkal, efektif per tadi malam. Cekal? Suara Haris naik beberapa oktav. Penumpang di konter ekonomi mulai menoleh. Nggak mungkin. Kamu pasti salah lihat. Saya ini Direktur Keuangan Sriwijaya Maritim. Saya bukan kriminal. Supervisor itu tidak gentar. Maaf, Pak. Ini notifikasi resmi dari imigrasi. Kami tidak punya wewenang untuk membantahnya. Kami dilarang menerbitkan tiket ke luar negeri untuk Anda. Silakan Bapak hubungi kantor imigrasi terdekat untuk klarifikasi. Enggak mungkin. Larissa kini ikut panik. Wajahnya yang tadi cantik memerah karena marah dan takut. Pasti ada kesalahan sistem. Coba lagi. Refresh komputer kamu. Percuma, Bu. Data ini sudah terpusat, kata supervisor itu, kini nadanya lebih dingin. Dia memberi isyarat pada 2 petugas keamanan bandara, AFSEC, untuk mendekat, berjaga-jaga jika Haris mengamuk. Haris menatap kedua petugas AFSEC itu. Dia sadar. Berdebat di sini tidak ada gunanya. Seseorang tahu. Seseorang telah menjebak mereka. Ayo pergi dari sini, Riz. Larissa menarik lengan baju Haris. Mereka buru-buru mendorong troli mereka menjauh dari counter check-in, menjauh dari tatapan orang-orang. Mereka berhenti di sudut terminal yang sepi, di dekat toilet. Wajah Haris pucat pasi, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Sialan, siapa yang berani main-main sama aku? Geram Haris. Ini gawat, Riz. Kalau kita dicekal, itu artinya. Larissa tidak sanggup melanjutkan. Aku tahu, bentak Haris. Pikirannya berputar cepat. Siapa? Siapa di Dewan Direksi? Pak Bahtiar? Bu Susi? Siapa yang tahu? Pikirannya tidak pernah, sedetik pun, tertuju pada Yunda. Oke, tenang. Haris mencoba menguasai diri. Rencana A gagal. Kita pakai rencana B. Kita ke Batam. Lewat darat. Dari sana kita sewa speedboat nyeberang ke Singapura.
Masih bisa. Tapi itu butuh uang tunai. Riz, banyak. Kita cuma bawa sedikit, kata Larissa. Gampang. Kita tarik semua uang di rekening lokal kita. Kita ambil yang di ATM. Haris segera melihat sekeliling, mencari galeri ATM. Dia menemukan ATM Center di dekat pintu keluar. Dia masuk ke bilik ATM Bank Premium. Dia adalah nasabah prioritas. Haris memasukkan kartu platinum debitnya. Mengetikkan PIN. Pilih, tarik tunai. Masukkan jumlah maksimum. Layar ATM berkedip. Transaksi tidak dapat diproses. Kartu Anda diblokir. Silakan hubungi bank Anda. Hah? Dia mencabut kartu itu, menggosoknya di kemeja, dan memasukkannya lagi. Hasil yang sama. Coba kartu lain. Serunya panik. Dia mencoba kartu kreditnya. Ditolak. Dia mencoba kartu debitnya yang lain. Diblokir. Sialan. Haris memukul mesin ATM itu dengan keras. Coba kartumu, Larissa. Larissa, dengan tangan gemetar, mencoba 3 kartunya. Hasilnya sama. Diblokir. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Desah Larissa. Haris merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Ini bukan kebetulan. Ini serangan yang terkoordinasi. Cekal imigrasi. Pembekuan rekening serentak. Pikirannya langsung tertuju pada satu hal, uang haram mereka. Rekening Singapura, katanya. Dia buru-buru membuka aplikasi mobile banking Bank Singapura di ponselnya. Jantungnya serasa mau copot. Dia login. Berhasil. Dia melihat saldonya. Masih ada. Uang miliaran itu masih di sana. Aman. Aman, serunya lega. Uangnya masih ada. Mereka nggak bisa sentuh rekening luar negeri kita. Larissa ikut merasa lega. Oke, kita nggak bisa tarik tunai di sini. Mungkin bank lokal kita yang diblokir. Kita harus cari cara ke Batam. Kita jual jam tangan ini. Cincin kamu. Kita pasti bisa, kata Haris, otaknya kembali bekerja. Lalu, tepat di depan matanya, layar aplikasi mobile banking itu berkedip. Ada notifikasi baru. Alert, your account, XXXX89, has been placed under temporary administrative freeze pending an international anti-money laundering, AML, investigation. Dibekukan. Rekening Singapura mereka pun dibekukan. Haris menjatuhkan ponselnya. Benda itu jatuh ke lantai dengan suara brak yang pelan. Larissa melihat wajah Haris dan tahu segalanya. Habis. Semuanya habis. Bisik Haris. Mereka berdua kini terdampar di bandara. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Dan mereka bangkrut. Dalam sekejap, dari calon miliarder, mereka menjadi 2 orang yang bahkan mungkin tidak bisa membayar taksi pulang. Haris dan Larissa duduk membisu di kursi tunggu terminal. Koper-koper mahal mereka kini terlihat seperti barang rongsokan yang mengejek. Beberapa orang menatap mereka, 2 orang berpakaian necis yang terlihat seperti baru saja melihat hantu. Larissa mulai terisak pelan. Gimana ini, Riz? Kita bakal dipenjara? Diam. Jangan nangis di sini. Bentak Haris pelan, matanya liar memandang sekeliling. Dia merasa terhina, marah, dan ketakutan luar biasa. Saat itulah, ponsel Haris yang tergeletak di pangkuannya berdering. Bukan nomor Yunda. Bukan nomor Larissa. Nomor kantor, tapi bukan dari sekretarisnya. Nomor yang tidak dia kenali. Dengan tangan gemetar, Haris mengangkatnya. Halo? Bapak Haris? Suara di seberang terdengar dingin, profesional, dan tanpa emosi. Itu suara seorang pria yang tidak dia kenali. Iya, saya sendiri. Ini siapa? Saya asisten dari Dewan Komisaris Sriwijaya Maritim. Bapak Haris dan Ibu Larissa diminta untuk segera hadir di kantor pusat. Napas Haris tercekat. Dewan Komisaris. Ini dia. Haris mencoba gertakan terakhir. Saya sedang cuti. Saya sedang di bandara, mau terbang. Ada jeda singkat di seberang. Penerbangan Anda sudah dibatalkan.
Pak, kami tahu Anda ada di bandara. Haris merasa seperti ditelanjangi. Ada rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, yang akan dilanjutkan dengan rapat Dewan Direksi dan Komisaris. Pukul 9 pagi ini. Tepat, lanjut suara itu. Topiknya apa? Saya harus siapkan bahan. Elak Haris, mencoba terdengar normal, seperti seorang direktur. Topiknya adalah Anda dan Ibu Larissa. Sebuah mobil perusahaan sudah menunggu Anda di lobi penjemputan domestik. Segera. Kehadiran Anda berdua wajib. Klik. Telepon ditutup. Bukan permintaan. Itu adalah perintah. Mereka bahkan tidak bisa lari. Mereka dipanggil untuk diadili. Siapa? Riz? Tanya Larissa, melihat wajah suaminya yang semakin pucat. Kita harus ke kantor. Sekarang, kata Haris. Suaranya kosong. Mereka mengambil troli mereka dengan langkah gontai, seperti terpidana mati menuju tiang gantungan. Mereka keluar dari terminal, dan benar saja, sebuah kijang Innova hitam berlogo Sriwijaya Maritim sudah menunggu. Sopirnya, yang biasa menyapa Haris dengan hormat, hari ini hanya diam. Dia membukakan pintu bagasi tanpa sepatah kata pun. Dia memasukkan koper-koper, calon liburan, mereka ke bagasi. Haris dan Larissa duduk di kursi belakang. Pintu tertutup. AC mobil terasa sangat dingin. Mobil melaju meninggalkan bandara, kembali ke kota. Selama 5 menit pertama, hanya ada keheningan. Sopir fokus menyetir. Haris dan Larissa menatap keluar jendela, ke pemandangan yang sama yang baru 1 jam lalu mereka tertawakan. Kemudian, Larissa yang memecah keheningan. Suaranya bergetar karena marah dan takut. Ini semua gara-gara kamu, bisiknya tajam. Gara-gara aku, balas Haris, sama tajamnya. Kok jadi aku? Rencanamu bodoh. Kamu yang terlalu sombong. Pesta di restoran mewah? Menghina Yunda? Itu semua nggak perlu, Riz. Kamu sengaja pamer. Heh. Kamu yang paling menikmati pesta itu. Kamu yang milih tiket kelas bisnis. Kamu yang minta tas Hermes. Jangan lupa. Tapi kamu yang bilang Yunda itu bodoh. Seru Larissa, kini air matanya mengalir. Kamu yang jamin dia nggak akan tahu apa-apa. Kamu yang bilang dia otaknya nggak nyampe. Ternyata apa? Seseorang tahu. Seseorang melaporkan kita. Siapa? Riz? Siapa? Mana aku tahu, bentak Haris. Pikirannya buntu. Ini pasti jebakan. Ini pasti Pak Bahtiar. Dia dari dulu mengincar posisiku. Dia yang menjebak kita. Terus sekarang gimana? Kita mau bilang apa di rapat? Uang kita hilang. Habis. Kita bakal masuk penjara, Riz. Aku nggak mau. Larissa mulai histeris. Diam. Haris membentak keras, membuat sopir di depan sedikit terlonjak. Diam. Jangan nangis. Kita belum kalah. Dengar aku, katanya sambil mencengkeram lengan Larissa. Ini pasti salah paham. Audit? Aku direktur keuangannya. Aku bisa atur angkanya. Aku bisa bicara. Yang penting kita kompak. Bilang saja ini kesalahan administrasi. Mengerti? Larissa hanya bisa mengangguk pasrah. Isak tangisnya tertahan. Haris menyandarkan kepalanya ke jok. Dia mencoba menenangkan detak jantungnya. Benar. Ini hanya salah paham. Aku bisa mengatasinya. Aku Haris. Aku terlalu pintar untuk dijatuhkan. Namun jauh di dalam hatinya, dia tahu dia berbohong. Mobil itu berbelok, memasuki gerbang tinggi kantor pusat Sriwijaya Maritim. Gedung megah yang kemarin dia masuki sebagai raja, hari ini dia masuki sebagai terdakwa. 2 orang satpam internal, yang biasanya membungkuk hormat padanya, kini berdiri tegak di lobi, menunggu mereka. Tatapan mereka dingin, dan mereka tidak menyapa. Mereka hanya memberi isyarat tangan. Lewat sini, Pak, Bu. Mereka tidak diantar ke lift eksekutif. Mereka diantar ke lift barang. Lift barang itu berderit pelan sebelum berhenti. Rasanya seperti selamanya.
Pintunya yang terbuat dari baja berat terbuka dengan suara dentang pelan, menampakkan koridor servis yang remang-remang di lantai 18, lantai eksekutif. Haris dan Larissa keluar. Dua satpam internal yang berwajah batu berjalan di depan mereka, dan dua lagi di belakang. Mereka digiring. Benar-benar digiring seperti sepasang kriminal. Biasanya, Haris akan melangkah di koridor ini di atas karpet mewah, disapa hormat oleh setiap karyawan. Hari ini, dia lewat pintu belakang, di lantai beton yang dingin. Rasa malu membakar wajahnya, mengalahkan sisa-sisa alkohol dari perayaan semalam. Pintu ganda menuju ruang rapat utama, The Musi Room, terbuka di depan mereka. Para satpam menyingkir. Haris menarik napas, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Aku direktur. Aku harus bersikap seperti direktur. Dia merapikan kemeja polonya, melangkah masuk seolah-olah dia yang mengendalikan situasi. Larissa mengekor di belakangnya, menunduk, wajahnya pucat dan bengkak karena tangis yang tertahan. Ruangan itu hening. Hening yang mematikan. Di sekeliling meja mahoni raksasa yang berkilauan, seluruh petinggi Sriwijaya Maritim telah berkumpul. Dewan Komisaris, para pria dan wanita tua, loyalis kakek Ayunda, duduk tegak di satu sisi. Di sisi lain, jajaran Dewan Direksi, rekan-rekan kerja Haris, duduk dengan ekspresi kaku. Tak ada yang menyapa Haris. Tak ada yang tersenyum. Mata mereka semua, dingin, menghakimi, dan penuh kekecewaan, tertuju padanya. Pak Bahtiar, direktur operasional yang selama ini dicurigai Haris sebagai saingannya, ada di sana. Tapi dia tidak terlihat menang. Dia terlihat marah. Haris dan Larissa dibiarkan berdiri di tengah ruangan selama beberapa detik yang terasa seperti 1 jam. Silakan duduk di sana, kata asisten Dewan Komisaris yang tadi menelepon. Dia menunjuk 2 kursi yang diletakkan terpisah dari meja utama. 2 kursi kecil, tanpa lengan, seperti kursi untuk terdakwa di ruang sidang. Haris dan Larissa duduk. Posisi mereka lebih rendah dari semua orang di meja. Mereka harus mendongak untuk melihat dewan. Penghinaan ini dirancang dengan sempurna. Haris mengedarkan pandangannya. Semua orang ada di sini. Pak Wibowo, pengacara internal perusahaan, berdiri di dekat proyektor. Tapi ada satu yang janggal. 1 kursi di ujung meja, kursi utama, kursi pimpinan, kursi yang seharusnya diduduki oleh presiden komisaris atau pemegang saham utama, masih kosong. Jantung Haris berdebar. Siapa? Siapa yang memimpin pembantaian ini? Pukul 9 tepat. Jarum jam di dinding bergerak dengan suara klik yang terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Pak Wibowo berdeham. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam rapat umum pemegang saham luar biasa ini. Maaf, Pak Wibowo. Sela Haris, suaranya parau, mencoba gertakan terakhir. Rapat apa ini? Saya tidak menerima undangan resmi. Ini melanggar prosedur. Dan siapa yang memanggil RUPSLB? Pemegang saham minoritas? Tak ada yang menjawab. Pak Wibowo hanya menatapnya dengan dingin. Lalu, pintu ganda utama di belakang Haris dan Larissa terbuka. Bukan pintu servis tempat mereka masuk, tapi pintu utama. Hening. Semua orang di meja, kecuali Haris dan Larissa, serentak berdiri. Sebuah tanda penghormatan tertinggi. Haris menoleh. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita. Bukan Yunda. Wanita ini mengenakan powersuit berwarna navy blue yang dijahit sempurna, pas di badan. Rambutnya yang panjang dan hitam legam, yang biasa diikat asal-asalan dengan karet gelang, kini ditata rapi dalam sanggul modern yang elegan. Wajahnya dirias tipis namun profesional, menonjolkan tulang pipinya yang tegas dan matanya yang tajam. Dia mengenakan stiletto hitam yang tidak berbunyi saat melangkah di atas karpet tebal. Auranya dingin, kuat, dan penuh kendali. Itu wajah istrinya. Tapi itu bukan istrinya. Larissa menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak ngeri. Itu kan? Wanita itu melangkah masuk. Di belakangnya, berjalan Pak Rahmat, asisten kepercayaan kakeknya,
membawa sebuah tas kerja kulit. Wanita itu tidak melirik Haris. Dia tidak melirik Larissa. Dia berjalan lurus dengan langkah mantap menuju ujung meja. Menuju kursi utama yang kosong. Dia sampai di kursi itu, berbalik, dan menatap seluruh dewan. Lalu, dengan gerakan yang tenang dan penuh otoritas, dia duduk. Ruangan itu senyap. Haris merasa seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Dia tidak bisa bernapas. Dia ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Tidak, tidak mungkin. Ini mimpi. Ini halusinasi. Para dewan direksi dan komisaris lainnya kembali duduk. Setelah wanita itu duduk, Pak Wibowo, sang pengacara, akhirnya memecah keheningan. Suaranya penuh hormat. Bagi yang belum mengetahui secara resmi, katanya, suaranya menggema di ruangan. Izinkan saya memperkenalkan pimpinan kita yang baru. Beliau telah menyelesaikan masa transisinya sesuai wasiat almarhum Bapak Ibrahim Reksadiningrat. Pak Wibowo mengarahkan tangannya ke wanita di ujung meja. Ibu Ayunda Reksadiningrat, cucu tunggal dari almarhum Bapak Ibrahim, dan pemegang saham mayoritas Sriwijaya Maritim dengan kepemilikan saham 60%. DUG. Rasanya seperti ada palu godam yang menghantam dada Haris. Ayunda? Reksadiningrat? Semua kepingan teka-teki yang hancur itu, kini menyatu dengan kecepatan yang mengerikan di otaknya. Yunda. Ayunda. Penampilannya yang selalu sederhana, sikapnya yang selalu pasrah. Dia tidak pernah meminta uang. Kakeknya? Istri bodohmu. Suara Larissa terngiang di kepalanya. Otaknya nggak nyampe. Suaranya sendiri menggema. Dia menatap wanita di ujung meja itu. Wanita itu akhirnya menoleh, menatap lurus ke matanya. Tidak ada cinta, tidak ada benci, hanya tatapan dingin seorang eksekutor yang menatap targetnya. Cekal imigrasi. Rekening lokal diblokir. Rekening Singapura dibekukan. Restoran tadi malam. Pesan, mulai. Dia tahu segalanya. Dia merencanakan ini semua. Wajah Haris berubah dari pucat pasi menjadi seputih kertas. Kemeja polonya yang mahal kini terasa basah kuyup oleh keringat dingin. Dia gemetar. Benar-benar gemetar tak terkendali. Enggak. Desisnya. Enggak mungkin. Larissa di sebelahnya sudah tidak bisa menahan diri. Dia mengeluarkan suara isakan tertahan, seperti binatang kecil yang ketakutan. Ayunda meletakkan kedua tangannya yang lentik di atas meja mahoni. Dia menatap langsung ke arah Haris dan Larissa. Selamat pagi, Bapak Haris. Ibu Larissa, sapa Ayunda. Suaranya jernih, dingin, dan bergema. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Saya dengar jadwal penerbangan kalian ke Singapura pagi ini dibatalkan. Sarkasme itu menghantam Haris seperti tamparan. Saya memanggil rapat ini untuk satu agenda. Lanjut Ayunda, kini beralih menatap seluruh dewan. Pembersihan. Dia mengangguk ke seorang pria berkacamata di sudut ruangan, yang Haris tidak kenali. Pria itu berdiri dan menghubungkan laptopnya ke proyektor. Layar besar di dinding menyala. Judul di layar itu, hasil audit forensik investigatif, Proyek Delta. Perkenalkan, kata Ayunda. Ini Pak Setio dari Integrity Solutions, firma yang saya sewa 6 bulan lalu untuk melihat lebih dekat kejanggalan di divisi keuangan dan pemasaran kita. Pria bernama Setio itu mulai berbicara dengan suara tenang dan metodis. Tapi apa yang dia katakan adalah neraka. Slide pertama, diagram struktur perusahaan. Menunjukkan Sriwijaya Maritim. Lalu sebuah kotak di luar, PT. Palembang Mitra Logistik, PML. Kami menemukan perusahaan cangkang ini, jelas Setio. Dibuat 10 bulan lalu. Direkturnya fiktif. Alamatnya ruko kosong di Pelaju. Slide kedua, diagram aliran dana. Puluhan panah mengalir dari rekening Sriwijaya Maritim ke rekening PML. Total dana yang dialihkan, 28.140.500.000 rupiah. Suara napas tertahan terdengar dari seluruh dewan. Slide ketiga, bukti. Foto faktur-faktur palsu yang disetujui Larissa.
Tanda tangan persetujuan pembayaran digital dari Haris. Semuanya terpampang besar-besar. Ini. Haris mencoba bicara. Ini rekayasa. Saya dijebak. Ayunda mengangkat satu tangannya. Haris langsung terdiam. Lanjutkan, Pak Setio, perintah Ayunda. Slide keempat, ini adalah pukulan telak. Layar itu kini menampilkan screenshot percakapan WhatsApp antara Haris dan Larissa. Haris, sabar, sayang. Proyek A04 ini yang terakhir. Paling besar. Larissa, istri bodohmu gimana? Dia nggak curiga, kan? Haris, Yunda? Hahaha. Dia lagi sibuk mikirin cara ngirit uang belanja. Dia nggak akan pernah tahu. Otaknya nggak nyampe. Wajah Haris dan Larissa memerah padam. Seluruh dewan kini menatap mereka dengan jijik. Dan slide terakhir. Yang paling mematikan. Layar itu menampilkan foto Bill dari restoran Senja Musi tadi malam. Total tagihan, Rp3.200.000. Dan ini, kata Setio, adalah perayaan kecil yang mereka lakukan tadi malam. Menggunakan sisa-sisa dana operasional dari perusahaan fiktif PML, beberapa jam sebelum rencana pelarian mereka pagi ini. Haris rasa tidak bisa bernapas. Dia bahkan dipermalukan di depan dewan karena tagihan 3,2 juta itu. Presentasi selesai. Pak Setio duduk. Ruangan kembali hening. Ayunda menatap lurus ke arah suaminya. Pria yang pernah dia cintai. Pria yang telah menghinanya sampai ke tulang. Kamu pikir aku bodoh, kata Ayunda pelan, namun setiap kata terdengar jelas. Kamu pikir aku kusam. Kamu pikir aku tidak pantas mendampingimu. Dia berhenti sejenak. Kamu menertawakanku tadi malam. Lanjutnya, kamu tertawa begitu keras karena tagihan 3,2 juta. Kamu merasa puas meninggalkanku di sana untuk dipermalukan. Sementara di saat yang sama kamu dan selingkuhanmu telah mencuri 28 miliar rupiah dari perusahaan kakek saya. Yunda, sayang. Haris tiba-tiba bangkit dari kursinya, dia jatuh berlutut. Dia merangkak beberapa langkah ke depan. Para satpam bergerak, tapi Ayunda memberi isyarat agar mereka diam. Yunda, maaf, aku bisa jelaskan. Ini semua salah Larissa. Dia yang merayuku. Dia yang merencanakan ini. Aku hilaf. Sayang, aku cinta sama kamu. Aku mohon ampuni aku. Air mata buaya mengalir di wajahnya. Dia mencoba meraih kaki meja, seolah ingin menyentuh Ayunda. Larissa yang mendengar namanya disalahkan, menjerit. Pembohong. Kamu yang merencanakan semuanya, Haris. Kamu yang bilang aku bisa jadi nyonya direktur. Kamu. Pemandangan itu begitu menjijikan. Ayunda menatap Haris yang berlutut di lantai dengan tatapan kosong. Pertama, katanya, suaranya sedingin es. Nama saya Ayunda. Bukan Yunda. Kedua, dia melanjutkan. Cintamu tidak ada harganya. Dan permohonan maafmu ditolak. Ayunda mengalihkan pandangannya ke Pak Wibowo dan dua satpam yang kini berdiri di samping Haris. Pak Wibowo, berkas perceraian dan tuntutan ganti rugi penuh sudah saya tanda tangani. Silakan diproses. Baik, Bu Ayunda. Lalu, Ayunda menatap satpam itu. Tim dari kepolisian sudah menunggu di lobi. Bawa mereka berdua. Tidak. Ayunda. Jangan. Aku mohon. Haris berteriak panik, dia mencoba menerjang ke depan. Dua satpam itu bergerak cepat. Mereka mencengkeram lengan Haris dengan kasar, menariknya berdiri. Haris meronta-ronta, menangis, memaki, dan memohon bergantian. Larissa sudah lemas, dia harus dipapah oleh dua satpam wanita yang baru masuk. Kamu akan menyesal, Yunda. Kamu akan menyesal, teriak Haris saat diseret keluar pintu. Pintu tertutup. Ruangan kembali hening. Jeritan Haris masih terdengar samar dari koridor, lalu menghilang. Ayunda menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Selesai. Para dewan menatapnya. Bukan lagi dengan rasa ingin tahu, tapi dengan rasa hormat yang dalam.
Mereka melihat darah Ibrahim Reksadiningrat dalam dirinya. Ayunda berdiri. Bapak dan ibu sekalian, pembersihan sudah selesai. Sekarang, mari kita mulai bekerja untuk membangun kembali perusahaan ini. Dia tidak melihat ke belakang lagi. Dia berjalan ke jendela raksasa di ruang rapat itu. Jendela yang sama yang menyuguhkan pemandangan jembatan Ampera. Matahari sudah tinggi. Cahayanya menyilaukan, memantul di permukaan sungai Musi yang kecoklatan. Senja pahit tadi malam telah berlalu. Pagi yang baru telah tiba di Palembang. Dan Ayunda Reksadiningrat, sang pewaris, akhirnya siap untuk mengambil alih kemudinya.